Kita masih di dalam sermon series kita yang berjudul The Factory of Idols dan hari ini kita masuk ke dalam minggu yang ke-7. Nah, jadi masih menggunakan panduan dari buku Timothy Keller yang berjudul Counterfeit Gods ya. Jadi hari ini hari Minggu yang ke-7, terus kemudian nanti akan ada 3 minggu lagi. Ya, jadi masih ada 3 minggu lagi. Minggu depan kita akan belajar satu kisah berhala lagi terakhir, kemudian nanti akan ditutup 2 minggu terakhir dengan khotbah lagi gitu ya, yang berbeda. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai success, money, and power. Bagaimana seseorang yang mungkin sudah memberhalakan kesuksesannya, uangnya, dan kekuasaan yang dia miliki. Kekuasaan ini bisa berarti jabatan dan sebagainya. Ya, jadi kita baca dulu teks bacaan kita. Ini sebenarnya agak panjang. Ya, teks bacaan kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 16. Kalau baca di Alkitab langsung kertas itu motong di tengah-tengah perikop. Jadi sebenarnya masih ada terusannya, tapi kita potong di ayat 16. Kalau mau tahu lebih lanjut ceritanya nanti bisa dibaca sendiri ya, ayat 17 sampai selesai. Dan kisah ini sebenarnya adalah kisah yang sudah sering kita dengar di waktu kita mungkin masih sekolah minggu dulu. Kisah ini adalah kisah tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram. Mari kita baca dulu dari ayat 1 sampai 16. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang bisa mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Jadi yang datang pembantunya ya. Ya Naaman berkata, setidak-tidaknya Elisa yang harus datang keluar. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.
Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Oke ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam khotbah intinya, aku ingin memulai dengan sebuah kisah dari seorang legenda pop. Ini mungkin kita tidak begitu tahu orang-orang ini, tapi kalau tanya ke orang tua kita pasti semua tahu ya. Legenda pop ini adalah Madonna. Madonna adalah seorang artis papan atas, bahkan ia dijuluki sebagai legenda pop dunia. Kesuksesannya sungguh luar biasa. Namun pada tahun 1991, ia mendeskripsikan kesuksesannya seperti ini. Aku bacakan kutipannya. Saya punya keinginan yang kuat dan keinginan utama saya adalah mengalahkan perasaan sebagai orang yang biasa-biasa saja. Saya menghilangkan pengaruhnya dan menemukan diri saya sebagai manusia yang istimewa. Tapi ketika saya masuk ke tahapan berikutnya, saya merasa biasa-biasa saja dan tidak menarik. Itu terjadi berulang-ulang. Dorongan hidup saya berasal dari ketakutan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Itu selalu mendorong saya. Karena meskipun saya sudah menjadi manusia luar biasa, saya masih harus membuktikan bahwa saya memang luar biasa. Pergumulan saya tidak pernah berhenti dan mungkin tidak akan pernah berhenti. Jadi, apa yang disampaikan oleh Madonna sepertinya bukan hanya terjadi pada Madonna. Kalau kita tanyakan pada diri kita, sebenarnya setiap kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Mungkin beberapa minggu yang lalu, aku sudah pernah menunjukkan diagram ini. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ada yang ingat ya, mengenai diagram ini. Kalau kita melihat, ini di minggu pertama kalau nggak salah, atau minggu kedua. Setiap kita mengejar sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita punya desire. I want it, aku mau sesuatu. Dan saat kita mendapatkannya, kita get it, kita akan merasa happy. Kita merasa bahagia, kita merasa puas, tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena setelahnya kita merasa kurang dan biasa-biasa saja. Jadi kita kembali menjadi unsatisfied, kita nggak puas dan kita ingin lebih. Akhirnya kita desire sesuatu yang jauh lebih tinggi lagi. Kita dapatkan, lalu kita kurang. Kita ingin dapat lagi yang lebih tinggi dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi dalam hidup Madonna. Dia adalah seorang artis papan atas. Dia mendapatkan apa yang dia impi-impikan. Dia merasa bahagia, tapi dia merasa kurang. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Ketika dia mendapatkan itu, dia bahagia, kemudian dia ingin lebih lagi. Hidupnya tidak pernah merasa puas. Sama misalnya kita ingin pergi ke satu tempat yang kita sangat ingin pergi ke sana. Setelah sampai ke sana kita pasti senang. Tapi setelah itu ya lama-lama ya biasa-biasa saja, gitu kan. Lalu kita ingin pergi ke tempat lain yang lebih bagus misalnya. Kita ingin pergi lagi. Setelah ke sana, wah bagus ya, selesai sudah biasa-biasa saja. Kita ingin mendapatkan lagi yang lain terus-menerus. Hal inilah yang terjadi dalam hidup kita. Jika kalau kita mengalami hal seperti ini, seperti yang dialami oleh Madonna, sebenarnya kita adalah orang yang kecanduan. Karena kita ingin terus, ingin terus, ingin terus. Polanya sama seperti orang yang mengonsumsi narkoba. Orang yang mengonsumsi narkoba, setelah mengonsumsi narkoba, dia ingin lagi, ingin lagi narkoba. Tapi orang yang kecanduan pada berhala, dia ingin mendapatkan sesuatu. Lalu ingin lagi, tidak puas lagi, ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Jadi sama-sama addicted, hanya beda objeknya apa. Pada zaman ini mungkin kita tidak kecanduan pada narkoba atau minuman keras seperti alkohol. Tapi kita semua kecanduan pada hidup kita sendiri. Kita kecanduan untuk mengejar prestasi, pencapaian, uang, penerimaan, kenyamanan, ataupun kekuasaan. Kita semua adalah orang yang kecanduan. Kita semua adalah penyembah berhala. Dan salah satu kisah Alkitab yang mengisahkan tentang hal ini, seperti yang kita baca tadi, adalah kisah Naaman. Naaman adalah salah satu orang yang paling berhasil dan berkuasa di dunia pada masanya. Ia telah memulai karirnya dengan baik, sehingga sekarang ia menjadi pemimpin dari pasukan Aram, yang sekarang disebut sebagai Syria. Dari deskripsi, dari perikop ini yang kita baca, sebenarnya kalau kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, Naaman itu bisa dikatakan posisinya mirip dengan Perdana Menteri. Dia adalah seorang yang kaya, prajurit yang pemberani, sangat berprestasi, dan dihormati oleh banyak orang. Namun, kalau kita baca di ayat pertama ini, dikatakan Naaman seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Karena dia sudah memberikan banyak kemenangan kepada orang Arab. Tetapi orang itu
seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita menemukan bahwa semua prestasi dan kemampuan yang dia miliki dibatasi dan dibayang-bayangi oleh satu hal, yaitu penyakit kusta. Minggu ini aku melakukan sebuah riset kecil-kecilan di Google, dan menemukan bahwa pada saat ini penyakit kusta mungkin tidak begitu seram, karena sudah ada penanganannya. Jadi bisa disembuhkan bila cepat ditangani. Tapi pada zaman dahulu ketika belum ada banyak obat terutama tentang penyakit kusta, maka sebenarnya penyakit ini adalah salah satu penyakit yang ditakuti oleh orang-orang. Hal ini terjadi karena kusta bukan hanya menyerang kulit, tapi juga menyerang saraf, melumpuhkan seseorang, dan bahkan menyerang organ tubuh. Jika itu semua terjadi secara perlahan-lahan, dan ketika semua itu terserang, maka orang itu bisa saja mati. Karena misalnya kalau aku baca, bisa menyerang ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Ketika ginjal tidak berfungsi, pada zaman dulu belum ada pengobatan ginjal, maka orang itu akan mengalami kematian secara perlahan karena kinerja organnya tidak baik, misalkan seperti itu. Jadi mungkin hal ini bisa digambarkan seperti penyakit kanker yang merenggut hidup atau nyawa orangnya secara perlahan-lahan, dan akhirnya ketika tubuh sudah tidak berfungsi sebagai yang seharusnya, maka orang itu akan mati. Jadi itulah mengapa kalau kita melihat walaupun Naaman sukses punya banyak hal, tapi dia dibayang-bayangi oleh satu hal, yaitu kematian. Dia bisa mati kapanpun karena penyakit kustanya. Kemudian kalau kita baca di dalam ayat 2 dan ayat 3, ya, tadi Naaman sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencari kesembuhan dari penyakit itu. Karena karir dan semuanya bisa hancur kalau dia nggak segera mengobati penyakit kustanya. Lalu di ayat 2 sampai 3 kita menemukan satu tokoh lain dalam kisah ini yang mungkin jarang dipandang, yaitu seorang budak Israel. Ia adalah budak perempuan dari istri Naaman. Dia memberikan informasi tentang seorang nabi yang besar di Israel. Mungkin karena Naaman tidak menemukan lagi tempat untuk menyembuhkan penyakit kustanya, maka dia memutuskan untuk berangkat ke Israel. Ia membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 shikal, dan 10 potong pakaian. Itu di ayat 5 dan 6 ya. Dia membawa banyak persembahan itu. Dan juga satu hal, selain berbagai macam hal itu tadi ya, dia juga membawa surat rekomendasi atau surat rujukan dari Raja Syria kepada Raja Israel. Dan dia langsung pergi ke Raja Israel dan berharap Raja Israel mau memerintahkan nabi itu untuk menyembuhkannya. Jelas, kalau kita lihat di sini, budak Israel itu minta Naaman untuk pergi langsung ke Elisa. Tetapi Naaman pergi menghadap raja dan tidak menghadap Elisa langsung. Mengapa Naaman tidak langsung ke Elisa, tapi dia pergi ke Raja Israel? Jawabannya tentu berkaitan dengan berhala hatinya. Hal ini karena dia mengira Allah Israel itu sama seperti Allah-Allah atau ilah-ilah bangsa lain yang bisa disogok untuk mengabulkan keinginannya. Itulah yang ia lakukan ketika ia menghadap kepada Raja Israel. Naaman mengharapkan raja untuk memerintahkan nabi itu untuk menyembuhkannya. Karena apa? Karena dia sudah membawa surat rekomendasi dari Raja Syria. Dan dia juga sudah membawa berbagai macam persembahan yang dia miliki. Ia menggunakan kesuksesannya, kekayaannya untuk menyelesaikan dan mengatasi masalahnya. Namun Allah Israel itu berbeda. Allah Israel bukanlah dewa bangsa lain yang bisa dikendalikan atau disogok atau diberi korban persembahan dan langsung dia melakukan apa yang kita mau. Allah Israel adalah Allah yang berbeda. Kita mungkin akan langsung menjudge Naaman. Iya, jangan seperti Naaman dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, bukankah Naaman itu mirip dengan kita? Seringkali kita mengira Allah bisa disogok dengan berbagai macam perbuatan baik yang kita lakukan. Kita ingin membuat Allah berhutang pada kita karena kita sudah melakukan banyak perbuatan baik. Contoh, kalau berdoa, Tuhan, aku kan sudah melakukan A, B, C, D, E. Mosok ya aku ingin ini aja nggak dikabuli. Jadi kita seakan-akan Allah itu berhutang sama kita karena kita sudah melakukan perbuatan baik. Bukankah kita mirip dengan Naaman? Nah, di teks ini kita belajar
bahwa Allah itu bukan Allah yang bisa disogok. Dia bukan jin. Dia bukan seperti ilah-ilah bangsa lain. Dia adalah Allah Israel yang berbeda daripada Allah yang lain. Apapun yang ia berikan kepada kita, itu bukan karena dia berhutang pada kita, karena kita sudah melakukan banyak perbuatan baik. Justru apapun yang dia berikan kepada kita, itu semua adalah anugerah. Mengapa? Itu semua anugerah, pasti semua kita sudah tahu coba. Kita sudah berapa minggu membahas itu ya, dan setiap minggu kita ini selalu membahas mengenai gospel. Kita semua tahu. Mengapa? Semua yang Allah berikan pada kita adalah anugerah. Karena kita semua adalah orang yang berdosa dan tidak layak menerima itu semua. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan satu-satunya yang layak diterima oleh orang berdosa adalah murka Allah. Tapi kalau Allah masih mau memberikan kebaikannya pada kita, bukankah ini sebuah anugerah? Apa yang Allah berikan pada kita adalah sesuatu yang kita nggak layak untuk terima. Tapi Allah masih mau memberikannya pada kita. Bukankah ini adalah anugerah? Itulah mengapa dalam ayat 7 kalau kita baca, Raja Israel itu berkata, Allahkah aku ini yang bisa mematikan dan menghidupkan? Aku bukan Allah, dan aku juga nggak bisa nyogok Allah. Karena Allah Israel itu beda dengan Allah yang lain. Dia nggak bisa disogok. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Raja Israel pada ayat 7 ya. Raja Israel ini memahami bahwa Naaman telah membuat kesuksesan sebagai berhalanya, kekayaan sebagai berhala hatinya. Sehingga ia ingin menyogok Allah dengan itu semua. Dia mengira uang, prestasi, dan kekuasaan bisa menyogok Allah. Padahal itu semua yang dia miliki adalah milik Allah. Kalau dia masih bisa hidup, bukan hanya Naaman, kalau kita masih bisa hidup hingga saat ini, itu semua adalah karena anugerah Allah. Bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah. Kalau kita lanjutkan ya, ke ayat 8 sampai 9. Apa yang terjadi di istana sepertinya terdengar oleh Nabi Elisa. Sehingga Elisa mengirimkan pesan supaya Naaman bisa pergi ke Elisa. Akhirnya Naaman pergi ke rumah Elisa. Dan apa yang dia lihat dan dengar mengejutkan dirinya. Ya, mungkin Naaman mengira Elisa nggak tahu siapa yang datang ke rumahnya. Sampai yang buka pintu bukan Elisa, tapi seorang suruhan. Tapi pelayannya Elisa, yang namanya Gehazi ya. Kalau kita baca di bagian berikutnya kita tahu namanya Gehazi. Itu yang pertama. Naaman terkejut, surprise gitu ya. Karena yang buka pintu bukan Elisa, tapi pelayannya. Pokoknya dalam hati dia berpikir, kamu nggak tahu aku di siapa? Kok yang buka pintu kok hanya pelayan bukan kamu yang buka? Dan yang kedua, yang dia kaget ya, adalah pesan yang diberikan oleh pelayan itu. Pelayan itu berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ya tentu, dia terkejut. Yang pertama yang muncul bukan Elisa, yang kedua pesan yang dia dengar. Makanya di sini Naaman jengkel ya, mangkel dalam hatinya. Dan dia di teks yang aku warna putih ini, dia berkata intinya, Naaman itu mengharapkan Elisa untuk mengambil persembahan yang dia bawa, jadi bisa menerima sogokan yang dia bawa, dan melakukan beberapa gerakan sihir, ya mungkin simsalabim atau tangannya bergerak-gerak atau mulutnya komat kami dan sebagainya, lalu menyembuhkan Naaman. Tapi ternyata Elisa nggak melakukan itu. Atau Elisa menyuruh misalnya yang susah-susah, perkara sukar, seperti misalnya kamu harus mengambil apa di negeri mana, ya yang seperti kayak di film-film gitu ya. Tapi kok nggak itu yang disampaikan sama Elisa? Tapi kok hanya mandi di Sungai Yordan? Ya kan? Hanya mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan itulah yang membuat Naaman marah. Mengapa Naaman marah? Naaman marah karena cara hidupnya sedang ditantang oleh Elisa. Dan berhala-berhala hatinya sedang ditantang. Kalau kita punya berhala dalam hati, lalu berhala ini diusik, pasti kita akan marah, pasti. Contoh, kita suka dengan kenyamanan. Ketika kenyamanan itu diambil dari kita pasti akan marah dan protes.
Kita memberhalakan yang namanya kesuksesan. Tiba-tiba kita dipecat tanpa alasan. Kita pasti akan memprotes. Karena berhala hati kita sedang ditantang. Sedang diusik. Pasti kita akan marah. Makanya itu ya, kalau kita melihat apa yang terjadi pada Naaman, kenapa dia marah, itu karena cara pandang hidupnya dan berhala hatinya sedang ditantang. Yang pertama, Naaman tadi berpikir bahwa Allah bisa disogok, tapi pesan yang dia terima ternyata jelas-jelas menyatakan bahwa Allah tidak bisa disogok. Yang kedua, kesuksesan, uang, dan kuasa yang dimiliki oleh Naaman sepertinya sudah membangun harga diri dan identitas dirinya yang baru. Sehingga dia marah ketika disuruh untuk melakukan hal sepele dengan cara mandi di sungai. Ya, kita semua sudah melihat ya. Naaman telah mengeluarkan banyak hal, banyak usaha untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi Allah tidak menerima persembahan dan surat rekomendasi Raja Syria itu. Melainkan Naaman hanya bisa disembuhkan melalui kemurahan hati Allah dengan cara mandi di sungai Yordan 7 kali. Hal ini juga menyimbolkan sebuah kerendahan hati. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, sebenarnya kisah ini lagi-lagi juga mirip dengan kisah setiap kita. Kita seringkali membanggakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan kita mendasarkan keselamatan kita pada perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Kita berkata kepada Allah, harusnya aku masuk surga karena aku sudah melakukan banyak perbuatan baik. Bukankah perbuatan baikku lebih banyak daripada perbuatan jahatku? Harusnya aku masuk surga. Nah, kita membanggakan perbuatan baik kita. Nah, kayak tadi ya. Dan memaksa Allah untuk berhutang pada kita. Loh kan aku sudah melakukan ini. Mosok kok ngabulin ini aja Tuhan nggak mau. Nah, gitu ya. Tapi yang sebenarnya yang terjadi, perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita ke surga. Hanya Allah dan anugerahnya sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Dalam hal keselamatan ini kita juga sering kali mempertanyakan, apa iya keselamatan itu hanya karena anugerah dan iman? Bukankah keselamatan itu harusnya juga ada unsur perbuatan baik? Jadi hal yang tanda kutip mudah, kita merasa itu, lah kok cuma gini? Harusnya kan juga ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sama seperti Naaman. Harusnya itu kan si pelayannya Elisa bilang, kalau mau sembuh, udah mandi aja, selesai, ya kan, gampang. Tapi kemudian Naaman bilang apa? Lah, kok cuma mandi di sungai? Harusnya kan ikut mencari kitab suci di timur apa di barat, terus harus mencari cincin tersembunyi di hutan belantara, kayak harus apa, kayak harusnya kan yang aneh-aneh. Lah, kok cuma mandi? Ya sama kayak kita kan, kita juga sering. Masa diselamatin cuma karena anugerah dan iman? Apa ya kita nggak usah melakukan perbuatan baik? Nah, jadi seringkali seperti itu ya. Pemikiran kita juga ditantang oleh apa yang kita percayai saat ini. Dan itulah mengapa kalau kita mau lihat dalam konteks keselamatan tadi ya, apa iya diselamatkan itu karena anugerah dan iman saja, nggak pakai perbuatan. Nah, kalau kita lihat hal ini, dalam sejarah kekristenan selama 2000 tahun, kita menemukan banyak sekali ajaran sesat yang mengajarkan bahwa nggak bisa kalau selamat itu cuma karena anugerah dan karena iman. Harus pakai banyak perbuatan baik. Nah, dalam kitab Galatia, Paulus menyerang dalam tulisan surat Galatia ya, dia menyerang orang-orang Kristen yang disebut sebagai Judaizer. Nggak bisa hanya dengan itu, harus ikut kembali ke hukum Taurat. Nah, bahkan zaman sekarang pun ada sekte-sekte tertentu yang sesat gitu ya. Kita harus kembali ke perjanjian lama, harus disunat, harus ini, harus itu, dan sebagainya. Baru bisa diselamatkan. Kalau enggak itu enggak boleh selamat. Ini kan sesuatu yang dasarnya kan tadi, apa iya hanya itu saja cukup? Bukankah kita juga harus ada peran diri kita? Nah, jadi inilah yang kalau kita lihat dalam kisah ini sedang dibahas oleh penulisnya. Kata pergilah mandi di sungai Yordan adalah perintah yang sulit bagi Naaman. Karena perintah itu sangat mudah dilakukan. Sama juga dengan kita. Kalimat di dalam Efesus, kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, terdengar sulit bagi kita. Karena seakan-akan kalau kita hanya diselamatkan karena anugerah dan iman,
segala usaha atau perbuatan baik yang kita lakukan seakan-akan kok nggak dihitung sama Tuhan, ya kan? Jadi perintah atau kalimat itu terdengar sulit karena kalau konteks Naaman terlalu mudah untuk dilakukan. Bagi Naaman, agar ia bisa mandi di sungai Yordan, dia harus mengakui sebenarnya ia tidak berdaya dan lemah, dan ia harus merendahkan dirinya dan mengakui bahwa ia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Kalau Naaman disembuhkan karena dia memberikan persembahan, maka dia akan berkata pada dirinya, tuh kan, aku sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya karena aku bayar. Berarti yang buat sembuh siapa? Aku. Tapi ketika ada perintah, pergilah mandi. Maka ketika Naaman sembuh, apakah Naaman bisa berkata, tuh kan, sembuh? Kok bisa sembuh? Ya aku yang nyembuhin dia. Enggak. Dia merendahkan dirinya, harus merendahkan dirinya. Meletakkan semua kekayaan, kesuksesan, kekuasaan, dan sebagainya. Dan dia merendahkan dirinya. Dia harus mengakui, dia nggak bisa diselamatkan karena dirinya sendiri. Dia nggak layak untuk itu semua. Ya sama seperti kita saat diselamatkan. Kita harus melepaskan. Kalau kita mencari Tuhan, itu bukan karena kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Ya, sebuah quote yang aku kutip, ini bagus banget quote-nya dari seorang pastor Christian Tirta. Dia berkata, setiap orang yang mencari dan menemukan Tuhan akan mendapatkan bahwa Tuhanlah yang selama ini sedang mencari dan menemukan kita. Kita semua adalah domba-domba. Domba adalah binatang yang bodoh, yang tidak pintar. Ketika domba itu hobinya, pinginnya pergi, keluar dari kawanan dan tersesat. Dan yang menemukan domba itu kembali adalah gembalanya. Sama seperti itu. Kita adalah domba yang tersesat. Ketika kita bisa kembali ke kawanan, bukan karena kepintaran kita, atau kemampuan kita, atau kuasa kita, tapi itu karena gembala kita yang menarik kita kembali ke kawanan. Itu semua karena Allah, bukan karena kita. Kalau kita bisa punya hubungan yang intim dengan Allah, itu bukan kita yang mencari dan menemukan Tuhan, tapi selama ini Tuhanlah yang sedang mencari dan pada akhirnya menemukan kita. Konsep anugerah dan pengampunan yang Allah berikan pada umatnya adalah konsep yang unik. Pengampunan dan anugerah mungkin terasa cuma-cuma, tapi mahal bagi sang pemberi. Sejak halaman awal dari Alkitab sudah dituliskan bahwa Allah tidak bisa mengampuni seseorang kalau nggak ada yang dikorbankan. Demikian juga dengan kisah ini. Allah tidak bisa mengampuni dan menyembuhkan secara sederhana Naaman. Tapi kalau kita melihat dalam kisah ini ya, ada seseorang yang mengorbankan dirinya dalam kisah Naaman. Naaman sembuh itu karena ada seseorang yang mengorbankan dirinya. Dan siapa tokoh itu? Tokoh itu ada di ayat 2 dan 3. Tokoh itu adalah budak Israel yang tadi sudah kita baca. Budak Israel inilah yang memberikan informasi supaya Naaman dibawa ke Elisa. Kalau kita melihat, coba kalau nggak ada budak Israel ini, apakah Naaman akan pergi ke Elisa? Tidak. Apakah Naaman akan sembuh? Ya mungkin juga tidak. Apakah karir Naaman akan kembali? Mungkin juga tidak. Dia akan mati dalam beberapa tahun lagi misalnya. Jadi Naaman sembuh karena ada sosok budak Israel ini. Dan kalau kita melihat budak Israel ini, mungkin budak Israel ini masih muda ya, kalau dilihat dari teks ini mengatakan masih muda. Dan dia juga punya keluarga. Dan kalau kita baca, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan. Jadi budak ini adalah orang tawanan. Mungkin saja keluarganya sudah dibunuh atau dijual atau terpisah dari gadis muda orang Israel ini. Tapi kalau kita lihat dari teks ini, budak ini tidak dendam pada Naaman, tapi justru memberikan informasi pada Naaman bahwa kalau kamu mau sembuh pergilah ke Elisa. Budak ini mungkin sudah kehilangan keluarganya dan sebagainya, tapi dia nggak dendam, tapi dia memilih untuk memberitahu Naaman mengenai kabar baik tentang kesembuhan Naaman. Dia mengampuni Naaman. Dia mempercayai Allah dan menanggung penderitaannya sebagai budak Israel dengan sabar. Karena dia, Naaman bisa disembuhkan. Budak ini menderita dan mengampuni Naaman. Tanpa tahu seberapa besar Allah akan menggunakan pengorbanan yang dia lakukan. Dan kita akan tiba di Gospel Connection. Dari kisah tentang budak perempuan ini,
kita tiba di gospel connection. Sama seperti budak perempuan yang mengampuni Naaman dan harus rela menderita bahkan kehilangan keluarganya supaya Naaman bisa disembuhkan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia tinggal dalam kemuliaan dan sukacita ilahi bersama Bapaknya di surga. Tapi dia memilih untuk meninggalkan itu semua. Dia rela menjadi manusia, menjadi pelayan, dan bahkan dia rela dipukul, ditangkap, dan mati di kayu salib. Ketika dia melihat dari atas salib pada murid-muridnya, sebagian dari muridnya menyangkali dia, sebagian lainnya mengkhianati dia, dan semuanya meninggalkan dia. Dia membayar harga yang mahal. Dia harus terpisah dari orang-orang yang dia kasihi, terutama dari Allah Bapa. Tapi di salib itulah Kristus menanggung hukuman dan dosa yang kita miliki. Dia membayar itu semua agar kita tidak perlu menanggungnya. Dia melakukan itu semua agar kita bisa diselamatkan dan dibebaskan. Kristus melakukan perkara yang sukar agar kita hanya perlu tanda kutip pergi mandi di sungai Yordan dan tidak perlu melakukan perkara yang sukar supaya bisa diselamatkan. Jadi kalau kita lihat teks ini ya, seperti budak perempuan Naaman, Yesus Kristus menderita dan membayar harga yang mahal agar kita bisa diselamatkan dan dibebaskan tanpa perlu melakukan perkara yang sukar. Nah, kalau kita kembali ke kisah ini hampir selesai. Pada akhirnya Naaman merendahkan dirinya dan pergi ke sungai Yordan. Hasilnya luar biasa, dia disembuhkan bukan hanya dari kustanya, tapi juga dari berhala hatinya yang selama ini menjangkiti hidupnya. Dan kalau kita lihat ini bagian terakhir ya, Naaman disembuhkan karena ia menerima pesan dari seorang budak Israel, tadi ayat 2-3, karena dia menerima pesan dari pelayan Elisa. Dan yang terakhir ketika dia gusar dan ingin pulang, dia menerima pesan dari pegawai-pegawainya untuk mandi di sungai Yordan. Naaman disembuhkan karena pesan dari budak Israel, pelayan Elisa, dan pegawai-pegawainya. Budak-budak ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Demikian juga dengan Allah. Allah mengirimkan pesan keselamatannya pada kita, bukan dari istana yang megah, tapi dari kandang domba. Dari palungan, itulah tempat di mana Kristus datang dan memberitakan kabar baik. 1 Korintus 1 ayat 26-29, Paulus menulis, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Naaman tidak bisa membanggakan dirinya karena dia disembuhkan bukan karena kekuatan dirinya, bukan karena kuasa uang yang dia miliki, tapi dia disembuhkan karena pesan dari budak Israel, pelayan Elisa, dan pegawai-pegawainya. Demikian juga dengan kita. Kita diselamatkan karena Kristus yang datang dan mati di kayu salib. Mosok juru selamat mati di kayu salib. Bukankah itu adalah kebodohan bagi dunia? Tapi kebodohan itu, salib itu, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan kalau kita lihat, bukankah juru selamat harusnya adalah superhero yang kuat seperti para pasukan-pasukan kerajaan Romawi yang hebat? Tapi kalau kita lihat, Allah memilih cara yang lemah. Dia menjadi manusia yang biasa, yang hina, lahir di palungan, mati di kayu salib. Dia melakukan itu, memilih hal itu untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dan yang tidak berarti. Mana ada nabi dari Galilea? Nabi kok dari kandang? Apa ada orang Nazaret jadi nabi? Tapi itu dipilih untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada yang memegahkan dirinya di hadapan Allah.
Dan pada akhirnya kalau kita masuk ke surga suatu hari nanti, kita tidak lagi berkata, ini semua karena aku. Bukankah aku sudah melakukan perbuatan baik, maka aku berhak menerima surga. Tapi kalau kita masuk ke surga suatu hari nanti, kita akan berkata, yet not I, but through Christ in me. Itu semua bukan karena aku, tapi karena Kristus yang ada, yang tinggal, yang menyertai di dalam kita. Jadi tidak lagi memegahkan diri kita, tapi kita memegahkan apa yang sudah Allah lakukan. Itulah mengapa hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita, tapi hidup kita berpusat pada Allah. Kita memuliakan Allah dalam setiap hidup kita. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mau tetap berpegang pada berhala kita dan keras kepala yang kita miliki? Atau kita mau memilih untuk melepaskan itu semua dan dengan rendah hati berkata pada Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku orang yang lemah, tapi aku tahu Engkaulah satu-satunya yang menyelamatkanku dan menguatkanku. Kuserahkan hidupku kepadamu. Apakah kita mau mengatakan hal itu? Silahkan dijawab sendiri. Dan pertanyaan refleksi untuk diskusi pada hari ini ada 3. Yang pertama, apa tanda-tanda seseorang yang sudah menjadikan kesuksesan dan pencapaian sebagai berhalanya? Apakah tanda-tanda ini sudah ada dalam hidup kita? Yang kedua, apakah kita melihat Allah seperti cara Naaman melihat Allah? Yaitu bahwa Allah bisa disogok atau disuap supaya mengabulkan apa yang kita mau. Dan yang ketiga, bagaimana kisah budak Israel Naaman menantang hidup kita? Dia, walaupun keluarganya mungkin sudah terhilang, mati bahkan, atau dijual ke tempat lain, tapi dia tidak balas dendam dan menyelamatkan hidup Naaman dengan memberitahu itu ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkanmu. Ya, harusnya budak itu bisa diam aja. Aku tahu ada nabi yang bisa menyembuhkan, tapi karena dia mungkin membunuh keluargaku, udahlah, gak usah tak kasih tahu, biarin dia mati aja. Bisa kan? Dia seperti itu. Tapi dia lebih memilih untuk tidak balas dendam dan menyelamatkan hidup Naaman. Apakah kisah ini tentang budak Israel ini menantang hidup kita? Amin.